Masuk dibakar boleh. Baik, Bapak Ibu sekalian, bisa mohon waktunya sebentar kita ke sesi simulasi. Di sini aja dulu Pak, kita tetap di sini aja dulu. Ada penjelasan sebentar. Baik Pak, bisa duduk Pak. Sebentar aja Pak, saya hanya menjelaskan terkait dengan apa. Ini alat proteksi kebakaran Pak, apa? Nanti sama-sama kita praktekkan efektif atau tidak menanggulangi kebakaran dengan menggunakan apa? Seperti tadi yang ada di materi Bapak Kasatpol PP. Kalaupun tidak bisa membuat pengadaan satu pos, minimal satu dusun, satu apar. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini apar yang ada di depan kita. Apa itu apar? Alat pemadam api ringan yang bisa dijiji untuk menanggulangi kebakaran. Yang ada di hadapan kita, apar ini jenisnya powder serbu dengan gas N2 yang ada di dalam sebagai pemicunya. Cara mengetahui apar ini aktif atau tidak, lihat Pak, jarumnya berada di warna hijau. Jika berada di warna merah, maka dipastikan apar tersebut tidak aktif atau mengalami kebocoran. Kami informasikan kepada Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, untuk kendaraan mobil roda 4 yang terbaru sekarang ini, itu apar yang ada di dalam mobil itu jenisnya sama-sama ini Pak, bukan cairan yang seperti yang dulu. Yang di tahun 2024-25 itu sudah apar jenisnya powder ABC. Kenapa disebut ABC? Ini Pak, A, B, C. Ini sangat penting Bapak Ibu perhatikan dalam penggunaan apar. Apar ini bisa kita gunakan, siapa saja boleh menggunakannya. Contoh, di mall atau di tempat pelayanan umum, ketika kita menemukan terjadinya kebakaran, kita lihat ada apar di situ, orang Bapak Ibu jangan takut menggunakannya. Silakan ambil, kalau dia berjenis kotak hidrat silakan pecahkan kacanya, karena di situ sudah ada kampaknya. Langsung lakukan penanggulangan kebakaran. Tapi jangan coba-coba kalau tidak ada kebakaran mencoba ini, hukumannya pidana Pak. Merusak alat atau sarana prasarana pemadam kebakaran. Tapi kalau terjadi kebakaran, kita berhak atau berwenang untuk menggunakannya untuk memadamkan. Contoh di SPBU, pegawai SPBU nggak mengerti cara menggunakannya, kita mengerti, kita ambil, kita padamkan, nggak apa-apa Pak. Tapi jangan nggak ada kebakaran, ini Bapak coba-coba. Jadi jenis powder ini Pak, ini yang sekarang efektif. Kembali A, B, C. Apa itu Pak? Ini klasifikasinya Pak. Kebakaran yang disebabkan oleh kayu kertas
itu klasifikasi A, yang B yang disebabkan oleh gas, minyak, itu klasifikasi B, yang C diakibatkan oleh listrik. Ketiga penyebab kebakaran itu bisa kita padamkan dengan menggunakan kapal ini, karena tidak semua klasifikasi kebakaran itu bisa kita padamkan dengan menggunakan air. Contohnya, kalau bersumber dari arus listrik atau minyak, kalau kebakaran disebabkan oleh minyak, kita siramkan air, otomatis kebakaran bukan mati tapi semakin melebar, karena minyak di atas permukaan air. Kalau kebakaran yang disebabkan oleh listrik, kita padamkan dengan menggunakan air. Yang padam bukan kebakarannya, kita yang bisa padam, karena air merupakan pengantar arus listrik. Jadi Bapak Ibu sekalian, jenis apar ini seperti ini juga Pak. Tapi makanya perhatikan nanti di sini Pak, AB4, ya, bentuknya sama seperti ini Pak. Ada ampere kayak gini, tapi jenisnya beda. Itu tidak bisa digunakan untuk listrik. Jangan Bapak gunakan, karena bahan yang ada di dalam itu air yang diberikan liquid yang dikasih tekanan, makanya keluarnya ini seperti busa. Itu jenisnya AB4. Kalau ini ABC, berarti bisa digunakan ke 3 klasifikasi kebakaran: minyak, listrik, kayu kertas. Masyarakat sekarang ini kehidupan sehari-harinya 80% menggunakan listrik. Air, masak air pakai listrik, masak nasi listrik, hampir semua listrik. Jadi ketika terjadi kebakaran, sudahkah kita persiapkan alat proteksi kebakarannya? Kalau ada kebakaran di mana Pak? Where Pak? Hah? Apa Pak? Telepon damkar. Udah ada nomornya Pak? Jadi Pak, kita masih bisa ketawa Pak, karena bukan keluarga kita yang menjadi korban. Kalau harta bisa dicari, mandugi kejadian Pak, anak masih usia TK. Sekarang kita bisa tertawa, tapi kalau itu terjadi di keluarga kita, 80% kebakaran yang terjadi di Kabupaten Asahan, kalau kita lihat dari kronologisnya, sebenarnya itu bisa ditanggulangi kalau kita sudah menyiapkan alat proteksi kebakarannya di rumah kita. Sudah nggak ada nomor telepon pemadam, nggak ada, pemadam datang terlambat dicaci maki, disetop, dilempar batu. Yang ketinggalan itu siapa? 1 kali 24 jam itu pakai babi ngepet, maaf Pak, itu telepon pemadam itu selalu ada orang di situ Pak. Makanya 3 atau 5 kali dering nggak hidup, berarti di sini mati lampu Pak. Di sini mati lampu. Jadi itu selalu dijaga Pak. Di situ orang itu anggota tidurnya di bawah itu Pak. Kalau malam. Di mana kami kebakarannya? Kalau mau nengok, kami lambat di perjalanan, coba Bapak ikut di motor pemburu yang pertama berangkat. Saya sudah 8 tahun Pak, baru 3 kali Pak saya berani. Itu pun kalau terpaksa untuk ikut mobil yang pertama. Karena terus terang aja mereka keluar dari sini kayaknya ada nyawa serepnya. Itu Pak yang dibawa minyak apa air, remnya di sini direm, sana berhentinya. Bukan karena mobilnya nggak bagus, bukan, karena dia membawa air di rem, dia tetap nyorong. Kecepatannya minimal 60 kalau sudah terjadi kebakaran. Yang kebakaran siapa?
Keluarga? Enggak. Ditanya rupanya, orang apa agamamu? Enggak pernah Pak kami nanya itu. Gitu ada kebakaran, bukan apa yang kebakar, apa ya? Tapi enggak apa-apa. Dia bakar sampah karena takut membakar rumahnya, tapi itu memang betul. Tapi itulah masyarakat sekarang. Dia bakar sampah karena takut terbakar rumahnya, telepon dia pemadam kebakaran. Padahal belum terbakar istilahnya, tapi lebih bagus seperti itu. Tetap kami datang. Yang terlambat siapa? Kalau mau coba kita persiapan dari mulai menerima telepon sampai berangkat paling lama 2 menit. Gitu terima telepon paling lama 2 menit. Karena apa? Sarana prasarananya sudah di mobil semua Pak. Mobil ini bukan kosong, berisi semua Pak. Minimal 1 kami berangkat. Ya, baik. Itu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk minimal mempersiapkan alat proteksi kebakarannya. Bukan hanya apar ini teknologi tingginya, minimal Pak pasir ada di rumah kita. Kalau lumpur ya udah payah nyarinya. Paret yang ada di depan rumah kita airnya udah nggak ada. Kalau kebakaran Pak, jangan orang Bapak berharap untuk menyiram air. Apa masih ada sekarang yang punya sumur Pak? Semua pakai sumur bor. Kalau kebakaran otomatis lampu padam. Dari mana sumber air? Terakhir masyarakat sekarang kalau kebakaran ambil handphone, videokan, viralkan. Kereta taruh tengah jalan. Bukan hubungi pemadam. Viralkan dulu. Ya kebakaran, biarkan kebakaran. Baik, itu hanya intermezzo. Cara penggunaan apar Pak, biar nanti kita langsung praktek ke lapangan. Ini ada pennya Pak, tarik aja pennya. Ini arahkan tugasnya seperti ini Pak. Posisi seperti ini. Posisinya sebelum kita ke titik api, sebelum kita ke titik pembakaran, kita pastikan apar ini dalam keadaan aktif. Jangan kita osok ke sana kemari, apar tidak dalam keadaan aktif. Ini kita pastikan aktif. Setelah apar ini kita pastikan aktif, berarti aktif, maka kita bawa menuju ke titik api. Oke? Seperti itu. Jangan apar ini kan kita letakkan di tempat yang aman. Contoh kebakarannya di sana. Sebelum kita tes, kita bawa ke sana sampai di sana nggak bisa digunakan. Balik lagi tidak, nyari yang lain lagi. Makanya kita pastikan dulu sebelum kita di api, aparnya itu dalam keadaan aktif. Nah, ini Pak ya, kita pakai dari sini aja rumah Pak melihatnya. Nanti tinggal prakteknya. Ini kebakaran klasifikasi B. Bang Duri. Baik, seperti ini Pak. Kebakaran yang disebabkan oleh klasifikasi B. Ya, minyak, air, dan gas. Seperti ini Pak. Cara penggunaannya paling jauh jarak 3 meter. Kalau tidak mati mendekat, makin mendekat. Seperti itu Pak. Oke. Jangan diberikan ruang. Jadi dia sistemnya Pak menutupi permukaan dari udara. Baik, perwakilan Pak. Redcar Ekledong. Silakan. Buatan Pak, buat kemana?
Dapat, jangan badan aja besar. Kalau ini pennya mana pennya? Iya, jangan ditaruh di situ dekat kali. Agak lari sedikit biar hilang perutnya. Di sini apanya? Tarik pennya. Posisinya, perhatikan posisi ketika kita menarik pen dan mengecek aktif atau tidaknya. Posisi postur tubuh. Posisinya diperhatikan. Baik. Baik Pak, mana tahu orang Bapak Ibu ada di rumah tapi tidak bisa menggunakannya. Jadi seperti ini Pak, cara penggunaannya. Lari. Baik, 3 langkah tapi ada yang ketinggalan, ya kan? 3 langkah tapi ada yang ketinggalan. Apa yang pertama Pak? Cabut pennya, pastikan dulu aparnya itu dalam keadaan aktif. Dan posisi yang saya praktekkan tadi itu ada maknanya Pak, bukan hanya asal posisi. Jadi kalau seperti ini orang Bapak menyobanya, ini Pak, ini kan serbu. Kalau terjadi gumpalan, ini dalamnya N2. N2 itu apa Pak? Kalau Bapak punya shotgun, Meledak. dalam untuk pemantulnya itu Pak gas N2. Sama seperti ini. Jadi kalau ini sumbat, Bapak posisinya seperti ini, Bapak gini, ini pecah. Yang dihantam ini kita, makanya posisi seperti ini. Kalaupun ini pecah, kita udah 2 langkah, aman. Simple, sederhana, tapi bisa menyelamatkan kita. Kenapa seperti ini Pak? Kenapa bukan gini? Kan saya praktekkan simple. Kenapa Pak? Salah kita dalam penanggulangan kebakaran, bukan api makin kecil pasti makin melebar dan membesar. Karena kita tidak penanggulangan kebakaran. Baik, ibu-ibunya, Bu, silakan Bu. Ayo Bu. Ini Bu, kalau orang Bapak Ibu beli seperti ini tidak bisa dites. Bapak coba gitu sekali, Bapak simpan, ini nggak bisa digunakan lagi. Tidak aktif, makanya sekarang nyobanya mumpung gratis. Orang Ibu tahu, Bapak Ibu tahu isulahnya berapa ini harganya? Manfaatkan Bu, silakan. Siapa yang mau mencoba? Ini kalau kebakaran mana Pak? Regulatornya. Ini kita kebakaran yang disebabkan oleh kebocoran tabung gas. Oke, apa? Udah pakai apa dulu? Ini kebakaran yang disebabkan oleh tabung gas. Matikan dengan menggunakan manual alat yang ada. Pakai tangan aja. Artinya kita tutup yang bocornya. Cara kedua, membuka regulator. Diibaratkan ini sudah terbakar di area wajannya. Maka apa teknik yang kita lakukan? Pembatasan bahan bakar dengan cara membuka kepala regulatornya. Selesai. Simpel kan? Jangan Ibu tinggal atau disepak. Oke. Cara ketiga dengan menggunakan apa?
Bisakah padam kalau yang disebabkan oleh gas? Tes. Cek terlebih dahulu. Oke. Gampang ya Bu, silakan dicoba. Ayo. Mana? Mama. Ayo bapak-bapaknya. Ayo. Pak, Masak dapur, Pak. coba. Arman. Ji. Ada? Ada Ji. Baik. Apa jelas kok Ji? Tadi saya sampaikan alat proteksi kebakaran itu apa aja yang bisa kita manfaatkan. Godi gandum yang bisa dibasahi. Godi gandum, handuk itu bisa pakai yang bulat sana. Hidupkan apinya. Cara penanggulangannya seperti ini Bu. Jadi kalau kita nggak punya uang atau keterbatasan dana, kita juga bisa menyiapkan alat proteksi kebakaran tradisional. Orang-orang tua kita dulu di dapurnya kesetnya itu bunyi seperti ini, bukan karena tahan lama, tapi kalau ada kebakaran keset itu bisa langsung digunakan untuk memadamkan kebakarannya. Diperhatikan dulu cara penanggulangannya. Wajar kalau kebakaran sebesar itu apinya Bu? Enggak? Iya? Enggak ya? Pakai itu aja Bu, tutup itu. Pelan dia. Ini teknik pemadaman dengan meniadakan udara. Jadi kebakaran itu bisa terjadi akibat dipenuhinya 3 unsur. Adanya api, adanya udara, dan adanya panas. Apabila salah satu unsur itu tidak terpenuhi, maka kebakaran tidak akan bisa terjadi. Baik, kalau sudah ditutup, jangan coba-coba buka, diintip. Karena kalau apinya belum padam, itu namanya backdraft. Kalau ibu tengok film perang atau bapak tengok film perang, itu dibuka pintunya, boom. Nah itulah, kayak gitulah dia jadinya. Karena panas masih ada, kita kasih lagi udara. Bahan bakarnya masih ada, kita kasih udara, boom. Maka dia lebih besar apinya. Baik. Ini ada yang mau coba? Coba. Jadi kalau menggunakan ini, ibu-ibu sekalian, ini ibu-ibu ini yang sering, Bang, jangan ya kan? Yang jangan salah. dilempar tuh. Jangan dilempar. Wajannya ditutup, gagal. Dilempar. Itu kan minyak. Pakai handuk atau pakai goni. Goninya kita tarik. Apa nanti terbakar, sambar terbakar ya? Ini Bu, api semua. Kalau gas, Kecamatan Eksosongan ada Pak? Itu bolong tuh guninya. SPBU, kernet apanya, mobil Pertamina-nya, ya kan? Jadi kalau gas minyak Bu, kita nggak sadar di dalam pakaian kita ini itu sudah ada. Jadi kalau ada api, kita duluan terbakar karena ini nyimpen di dalam baju kita. Makanya ibu-ibu jangan pakai rok kalau masak. Kalau pakai rok kan dia bisa nyimpen semua gitu. Ya pakai apa? Pakai celana lah kalau pakai. Perhatikan Bu. Kita harus bisa memastikan sebelum melakukan penanggulangan, kita pastikan dulu keselamatan diri kita. Makanya dilindungi. Cara megangnya seperti itu. Telapak tangannya tidak terkena dengan jilatan api. Itu nggak panas itu. Nyali aja yang kurang.
Memang nengoknya enak. Perhatikan, lindungi dulu diri kita, lindungi sebelum melakukan penanggulangan kebakaran. Semangat Rick, semangat Rick. Jangan ragu, tutup. Itu nggak Oke, boleh. semangat, Jangan dilempar. Jangan dilempar. Itu kalau seperti itu, kalau di wajan minyaknya curang, sampingnya gede, ya udah nyamber. Oke? Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Jam 12 seperti saya selesai. Ada pertanyaan? Pas? Baik. Untuk sesi penanggulangan kebakaran kami rasa kami sudahi. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.